Umur dua anak mengalami gangguan jiwa karena gemar bermain game online. Sik sendiri sampai lupa waktu karena bermain game. Jumlahnya mencapai kurang lebih 150 pasien dengan usia 5 hingga 15 tahun. Coba spill crush kamu ada berapa? Ada 5. Oh, kalau suka boleh. Tapi kan kita itu sebagai manusia, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita harus saling menyayangi. Dan kita itu harus punya pasangan. Kalau enggak, kita kan makhluk sosial. Jadi kan kita juga punya pasangan. Jadi kita harus punya pasangan. Kan kita itu makhluk sosial. Kita tuh tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita kita juga berpasangan. Kan kita makhluk sosial. Harus punya pasangan. Ya karena kan gak ada pengasuh juga di rumah, jadi gak ada yang memperhatikan anak-anak ya. Anak-anak yang adanya HP ya, kalau sekarang ya udah itu yang dia pegang ya udah pada anteng sendiri kalau menurut orang Sunda mah gitu ya. Memberi gadget kepada anak awalnya tadinya buat belajar, cari tahu informasi tentang pelajaran. Google, YouTube, sama game. Sesuai usianya mereka. Kan anak saya 4. Kalau yang SMP dia mainnya games Mobile Legends lah, apa yang main-main bareng sama teman-temannya, jadi dia bisa ngobrol di HP juga kan ya langsung. Terus kalau yang ke SD dia biasanya di YouTube nonton-nonton yang memang yang kayak dia suka gitu, yang ke kayak mukbang kayak gitu-gitu. Kalau yang 4 tahun itu Kokomeli kayak gitu, kartun-kartun. Ada. Itu saya juga sebenarnya tahu harus ada aturan, harus ada berapa jam main kayak gitu ya. Cuman karena mungkin kesibukan saya, daripada harus saya tuh memang tidak terlalu mengatur ini harus gini. Selagi dia mau bermain ya bermain, ada sinyalnya apa wifi-nya menyala ya nyala, dia main gitu. Mungkin dia berhenti pada saat tidur aja. Pada saat makan, pada saat ngaji malam dia baru berhenti. Jadi si HP itu, si gadget itu nggak pernah nganggur gitu di rumah, itu selalu dimainkan selagi dia masih di rumah. Apa ya, kalau misalkan jelasnya sih nggak tahu, cuman paling itu kayak itu kali ya buat anak, maksudnya sebenarnya penting. Sebenarnya saya juga kadang-kadang suka kalau melihat tetangga-tetangga gitu ya, misalkan oh ini nggak boleh, ini jam segini harus begini. Sebenarnya aku juga ngiri ya, saya juga kadang-kadang suka ngiri kenapa anak saya nggak bisa begitu, kenapa saya bisa ngatur kayak begitu ya. Cuman balik lagi, keadaan saya yang memang mengharuskan saya di luar tuh tidak bisa menerapkan seperti itu ke anak saya sendiri gitu ya. Tahu dan penting. Kalau parenting dalam gadget, supaya bisa memberitahu masalah waktu antara belajar dan main game. Ada dampak positif dan negatifnya. Kalau positifnya dalam belajar, kalau tidak tahu di buku bisa nyari di Google. Negatifnya anak itu suka lupa waktu sama main gamenya terlalu lama, jadi anak gampang emosian. Banyak sih banget, tapi yang paling menonjol banget itu anak-anak jadi malas. Ya betul, Jadi malas banget apapun. Sholat terlambat harus selalu diingatkan. Ya, Terus betul. belajar apalagi udah harus selalu dimarahin baru belajar. Gadget merupakan alat komunikasi modern yang seringkali kita gunakan pada zaman sekarang. Penggunaan gadget bukan hanya pada kalangan orang tua dan remaja saja, melainkan anak usia dini pun sudah bisa mengoperasikan gadget. Menurut psikolog, rentang umur anak usia dini ada pada 0 sampai 6 tahun. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan gadget pada anak usia dini, yakni dampak positifnya seperti melatih motorik anak serta sebagai hiburan. Dan adapun dampak negatif penggunaan gadget terhadap anak usia dini, yakni seringnya menyendiri dan kurangnya tidur.
Di zaman ini, di berbagai handphone sudah terdapat berbagai fitur yang dapat digunakan oleh anak-anak loh. Seperti yang pertama, ada yang namanya Kids Mode. Yang dimana saat handphone digunakan oleh anak-anak, orang tua ataupun orang dewasa bisa mengubah tampilan menjadi khusus untuk anak-anak. Yang di dalamnya terdapat games, kamera, maupun galeri yang berbeda dari biasanya. Nah, yang kedua, ada YouTube Kids. Saat ini, YouTube sudah mengeluarkan aplikasi YouTube Kids yang memiliki serangkaian kontrol tua agar bisa menyesuaikan pengalaman masing-masing anak. Kita juga dapat memilih konten apa yang dapat mereka tonton loh, mengatur timer untuk mengontrol waktu tonton, memblokir video atau channel, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, ada aplikasi Family Link Google. Aplikasi ini untuk membantu orang-orang tua menetapkan aturan dasar seperti batasan waktu dan memandu pengalaman anak saat menjelajah secara online. Nah, gimana? Bagus kan? Di zaman sekarang ini, dengan perkembangan teknologi yang pesat, bisa sangat membantu loh. Jadi, untuk para orang tua atau kalian semua yang punya adik, nggak perlu khawatir lagi ya. Ingat, jangan cuma handphone aja yang smart, tapi penggunanya juga harus ya. Paling kita satu pasti harus mendampinginya. Kedua, kalau saya biasanya datanya dimatikan tuh. Jadi sebelum anak pegang HP, kita udah cari dulu tuh kira-kira yang bagus untuk ditonton anak itu apa. Kayak misalnya sambil belajar huruf hijaiyah, abjad, berhitung. Tapi pada saat anak pegang, datanya kita matikan. Karena apa? Mau tidak mau kan kalau anak scroll takutnya malah muncul yang aneh-aneh. Kalau datanya dimatikan kan otomatis yang anak tonton ya itu. Pertama itu. Kedua, kalau datanya dimatikan karena itu lagi yang dilihat, akhirnya kan merasa bosan dan waktunya tidak terlalu lama mereka menonton gitu. Buku, kebetulan kita kan punya beberapa buku, jadi sebelum anak tidur kita membiasakan untuk membaca buku itu. Terus ada mainan edukasi seperti puzzle, terus Lego. Kadang juga kita bermain sains, kayak misalnya campur warna atau bermain air gitu sih, itu aja. Soalnya kalau pakai yang mahal-mahal juga kan repot ya, jadi kita biasanya pakai yang ada. Lihat kalau ada sedotan misalnya, kita pakai tuh bisa buat jadi media, atau stik es krim, atau mungkin tanah, pasir, batu itu juga bisa jadi media buat anak-anak. Sebenarnya belum cocok tuh anak dikenalkan gadget, cuman mungkin karena pekerjaan juga yang akhirnya anak sudah mengenal. Awalnya kita itu mengenalkan warna tuh, kita cari konten YouTube tentang warna. Nah di situ hari pertama Hafiz masih biasa-biasa aja, dia cuma lihat-lihat, oh iya gitu. Di hari kedua yang bikin kita kaget, dia sudah tahu mana yang warnanya merah, biru, kuning, hijau. Jadi memang lebih cepat ya daya tangkapnya. Mungkin dari situ bisa saya dan suami bisa tahu, oh mungkin cara belajarnya dia pakai audio dan visual, jadi lebih cepat. Kebetulan juga pakai lagu-lagu kan yang ada musik-musik, jadi lebih mempercepat daya tangkap anak saya. Mungkin kita sama-sama berjuang aja ya Bu ya. Kita berjuang untuk kemajuan anak kita. Jangan terlalu dini memberikan gadget kepada anak. Jangan menganggap gadget itu sebagai satu senjata paling ampuh agar anak bisa bermain enjoy. Mungkin ada salah satu waktu kita bisa memberikan gadget kepada anak, tapi tetap harus kita dampingi juga. Kita harus tetap bisa berinteraksi. Jadi jangan sampai dibiarkan saja anaknya gitu ya sendiri lihat HP, tapi cuma ditanya, oh dia lagi apa, oh bagus ya warnanya, kalau ada warnanya, atau lagi nonton film, oh seru ya, oh ini kelincinya bermain apa gitu. Jadi walaupun anak
matanya ke HP, tapi tetap kita berinteraksi, ditanya, jadi tetap ada tanya jawab kan antara anak dan orang tua, supaya dia tidak hanya terfokus pada gadget, tapi tetap juga untuk melatih konsentrasi, matanya bisa melihat ke gadget mungkin, tapi tetap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ekornya panjang sekali ya. Wah, tuh gerak-gerak tuh. Banyak. Mau nangkep apa lagi tuh? Ih, besar apa kecil ikannya? Kecil. Apakah itu anaknya atau ibunya? Anaknya atau ibunya ya? Bukan, anaknya. Oh, disatuin sama teman-temannya. Sekarang mau ambil apa lagi coba? Nah itu. Ih, ikan bukan? Apa itu? Di dalamnya ada ikan. Masa? Ada. Mana? Itu kan botol. Oh iya betul. Kok bisa masuk ke situ ikannya? Itu makannya. Batu itu. Emang ikan bisa makan batu? Enggak lah. Enggak lah. Ikan makannya apa? Coba makannya apa? Makanan ikan. Kejar apa itu? Wah, dapat apa lagi? Apa itu? Kepiting. Oh, kepiting. Kepiting atau udang? Kepiting lah. Kepiting. Warna apa kepitingnya? Warna hijau ya kepitingnya. Namanya Kenapa? Napitnya keras banget itu. Capitnya keras banget. Kok bisa? Ini senjatanya kalau ada yang membahayakan, ada orang jahat sama nanti dicapit. Capit. Kalau yang ini nggak capit. Yang mana? Ini kan capit. Tuh di tangannya ada pencapit, ada senjata untuk menyelamatkan diri. Dicapit. Capit. Oh, jadi apa itu? TikTok. Suka nonton TikTok. Di TikTok ada apa? Video apa? Videonya. Coba ngomongin apa? Itu handphone siapa? Oh, handphone mereka katanya. Daripada main handphone, tadi punya mainan. Siapa mau? Mau nggak? Coba lihat ya. Pertama ada. Handphonenya taruh dulu. Kita taruh dulu handphonenya. Taruh dulu. Ada yang tahu ini apa nggak? Saya pernah main siapa? Pernah. Wow. Ini kita terus ada lele. Ini buat kamu. Udah. Apa ini? Beko. Mau pegang juga. Nanti kamu yang ini nih kamu pegang sih. Nih tetehnya yang beko. Ini kan ini langsung mainan cowok. Iya, coba ya. Itu mainan sekarang. Iya. Siapa yang mau main? Ayo main yuk, dibuka dulu yuk. Ininya mau apa? Oh, ayo yang cowok main di sini. Boleh, mau dari situ. Ya. Kalau main di mana? Mainnya di lapang. Di lapang. Main? Main apa? Main Survive the Killer. Survive the Killer itu apa? Tembakan. Killernya sama ada survive-nya. Oh, di handphone. Ya. Main asli. Oh, main asli. Iya. Sama teman-teman ya? Ya. Terus ada barang yang disembunyiin nanti dicari. Nah yang udah ketemu nanti bisa masuk ke pintu keluarnya terus menang. Oh gitu. Ini kalau sama teman-teman mainnya gang sini, dimainin sama teman-teman yang lain.
Lagi pada di rumah ya? Bantu ya. Kakak boleh pilih satu bolanya? Bolanya boleh dikit. Jadi gini mainnya. Yang satu tangannya ditaruh sini. Nih kamu boleh ikutin teteh. Udah 6. Pinjam ya bolanya nih. Aku mau pinjam. Boleh. Ditaruh di sini. Nanti semua gantian ya. Kubukin dulu ditaruh di tangan. Terima kasih Tante udah kasih mainannya. Pelajaran yang saya dapat dari hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pengaruh gadget dan sosial media terhadap anak-anak, yaitu saya lebih mengetahui bagaimana parenting yang baik, dan kita juga belajar bahwa kita harus bisa memanage gadget dan sosial media untuk anak-anak. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok kami terhadap studi kasus dampak gadget dan sosial media terhadap anak-anak, dari saya pribadi, saya memperoleh bahwa dampak gadget berpengaruh pada perilaku anak-anak. Namun dampak tersebut bisa secara positif ataupun negatif. Hal itu tergantung pada pemanfaatan gadget dan pengawasan dari orang tua. Dari topik yang kelompok kami ambil dengan judul pengaruh gadget dan sosial media terhadap perilaku anak, khususnya untuk saya pribadi, saya mendapatkan pelajaran bahwa memang pola asuh itu sangat berpengaruh pada perilaku seorang anak bagaimana di kesehariannya. Maka dari itu saya juga belajar bahwa gadget pun bukan suatu hal yang negatif, tetapi untuk anak-anak khususnya, tetapi bagaimana balik lagi kita sebagai orang tua bagaimana dalam pengawasan, dalam penyaluran apa yang memang pantas dilakukan untuk anak-anak dan tidak. Dan itu saya juga belajar bahwa ketika saya kedepannya sudah menjadi orang tua, saya ingin menjadi orang tua yang turun langsung dalam pengawasan terhadap anak saya dan lebih mendalami mengenai ilmu parenting. Dari isu yang kelompok kami bahas, yaitu pengaruh gadget dan sosial media bagi anak-anak, saya pribadi dapat mengambil pelajaran yang saya dapat ambil, yaitu bahwa gadget dan sosial media bukan hal atau bukan sesuatu yang diciptakan untuk hal negatif. Dengan adanya pengawasan dan pembatasan dari orang tua, gadget dan sosial media akan menjadi hal positif yang berpengaruh bagi anak-anak dengan baik. Jadi teknologi juga merupakan sesuatu yang akan dibutuhkan di masa depan. Maka dari itu, peran orang tua yang bijak sangat diperlukan bagi anak-anak. Dari hasil diskusi kami mengenai penelitian berjudul pengaruh media sosial dan gadget pada anak-anak, saya pribadi dapat menyimpulkan bahwa terdapat peran penting bagi orang tua dalam pendampingan dan pengawasan yang tepat bagi anak-anaknya dalam mengenal gadget. Karena anak-anak masih cenderung belum bisa terlalu menyaring informasi yang masuk, sehingga dibutuhkan pengenalan mengenai hal yang baik dan yang buruk dari orang-orang tersebut agar bisa membawa dampak yang positif bagi anak-anak. Dan menurut saya pribadi, mungkin belum terlalu dibutuhkan gadget bagi anak usia dini, karena
diharapkan orang tua lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan anaknya dan memanfaatkan sarana edukatif lainnya. Bila pun ingin memanfaatkan gadget untuk sarana edukatif, diharapkan orang tua bisa selalu berinteraksi selama penggunaan gadget tersebut. Dari kegiatan ini saya mendapatkan pelajaran bahwa parenting itu sangat penting, apalagi perihal gadget, bahwa orang tua itu harus membimbing anak-anak agar bisa membagi waktu antara belajar, berkegiatan dengan sosial, dengan bermain gadget. Yang dapat saya ambil dari pengaruh gadget dan media sosial terhadap anak yaitu kita boleh saja memberikan gadget kepada anak, akan tetapi kita harus mengatur seberapa waktu banyaknya anak untuk bermain gadget dan apa saja aplikasi harus dibuka oleh anak tersebut. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Dari topik yang kami layangkan, yakni pengaruh gadget dan sosial media terhadap perilaku anak, khususnya yang saya dapatkan, yakni kita sebagai anak tidak bisa memilih harus terlahir dari orang tua yang seperti apa, orang tua yang mempunyai kesibukan dalam pekerjaannya seperti apa, tapi kita sebagai calon orang tua bisa memilih pola asuh seperti apa yang akan kita terapkan kepada anak kita kelak. Contoh kecilnya yaitu kita sering melakukan diskusi dengan anak, memberikan semangat, dan selalu memberikan afirmasi baik agar anak tumbuh dengan rasa kasih sayang dan perhatian. Hasil yang saya dapatkan dari studi kasus yang kelompok saya ambil tentang dampak gadget dan media sosial terhadap perilaku dan perkembangan anak adalah anak cenderung lebih pasif, individualis, tertutup, kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya, sehingga rasa sosial dari anak juga kurang. Dan dari anak yang ketergantungan dengan gadget, dampaknya dapat mengembangkan berbagai masalah mental, seperti kecemasan, kesepian, rasa bersalah, depresi, juga perubahan pada suasana hati anak. Dari dampak-dampak negatif tersebut, baiknya kita sebagai orang tua dapat memberikan pengawasan yang lebih terhadap anak dan membatasi anak dalam penggunaan gadget untuk perkembangan yang lebih baik terhadap anak. Dede Afkori ngambek karena bekelnya. Dede. Gadget memang bisa membawa dampak positif bagi anak, seperti permainan atau konten edukatif yang dapat diakses dari gadget. Namun, kurangnya pendampingan dari orang tua juga dapat membawa dampak negatif bagi anak. Contohnya, jika sudah kecanduan, maka anak akan emosional jika dia dibatasi bermain gadget. Bunda, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Termasuk apa yang akan diberikan kepada anak tentu sudah melalui pertimbangan yang matang tentang baik dan buruknya. Hal ini juga berlaku untuk gadget. Gadget memang sebagai teknologi praktis untuk solusi berbagai hal. Namun, penggunaannya pada anak-anak perlu ada pengawasan dan pendampingan yang tepat. Ayah dan bunda, sebelum kita memperkenalkan gadget pada anak, kita sebagai orang tua perlu memiliki persiapan yang matang dalam pendekatan kepada anak terkait penggunaan gadget secara bertanggung jawab, seperti memperkenalkan perbuatan yang baik dan buruk sehingga anak dapat memahami hal yang baik atau buruk. Peran pengawasan dan pendampingan sangat penting dalam tahap memperkenalkan gadget pada anak. Sebuah studi menemukan anak di bawah 12 tahun yang sudah bisa mengakses internet melalui ponsel beresiko mengalami kecanduan ponsel pintar dan pornografi. Di usia balita, mereka sangat tertarik dengan suara dan sinar, maka jangan heran jika mereka senang jika ada ponsel di dekatnya. Tapi, terekspos suatu cahaya terlalu lama, termasuk cahaya dari layar komputer, berdampak negatif bagi penglihatan bayi dan anak balita. Selain itu, penelitian menemukan bahwa perkembangan kognitif anak akan terhambat apabila dia terlalu lama mengakses media elektronik. Lantas, kapan usia yang tepat untuk anak memulai menggunakan gadget? Jawabannya, saat anak sudah bisa menyeleksi mana hal yang baik dan buruk. Maka dari itu, peran orang tua di sini sangatlah penting. Dan ini harus dimulai sejak dini, karena bila sudah besar,
dikhawatirkan terciptanya pikiran, "Ah, orang tua aku mah gini gitu." Ayah dan bunda, bila pun kita ingin memanfaatkan gadget sebagai sarana edukatif untuk anak, interaksi antara orang tua dengan anak sangat penting selama penggunaan gadget tersebut. Seperti, "Adek, kudanya besar ya? Nah, ini warna bajunya biru atau merah?" Semoga bermanfaat ya ayah dan bunda.